Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik teman-teman sekalian, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi dari mata kuliah manajemen strategik yang berjudul Pentingnya Analisis Internal Perusahaan sebagai Instrumen Menciptakan Profil. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu kelompok 2, yang pertama Asnidar, 2 Alma Afrilia, 3 Ummul Herati, 4 Ade Ayu Wulandari, 5 Dian Anggreni, 6 Amrullah, 7 Asriana, 8 Dedi Kurniadi, 9 Andi Citra. Jadi untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada teman kelompok saya untuk menjelaskan materinya. Pentingnya analisis internal perusahaan sebagai instrumen menciptakan profil. Telah diketahui bahwa strategi perusahaan berarti para perumus strategi secara sadar menyatakan dalam bidang apa perusahaan bergerak sekarang dan di bidang apa perusahaan akan bergerak di masa yang akan datang. Dalam kaitan ini, harus ditekankan bahwa orientasi suatu strategi adalah implementasinya. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan agar suatu strategi dapat diimplementasikan secara efektif. 1. Strategi yang dirumuskan harus konsisten dengan situasi persaingan yang dihadapi oleh perusahaan. Kedua, strategi harus memperhitungkan secara realistik kemampuan perusahaan menyediakan berbagai daya, sarana, prasarana, dan dana yang diperlukan untuk mengoperasionalkan strategi tersebut. Ketiga, strategi yang telah ditentukan dioperasionalkan secara teliti. Pengembangan profil perusahaan. Yang dimaksud dengan profil perusahaan adalah penentuan kompetensi dan kelemahan perusahaan yang sifatnya strategik dan menentukan. Ada 2 pendekatan yang dapat digunakan dalam mengidentifikasi dan menilai faktor-faktor internal sebuah perusahaan. 1. Pendekatan fungsi. Suatu upaya mengidentifikasikan dan menilai faktor-faktor yang mencangkup kemampuan perusahaan, keterbatasannya dan ciri-cirinya yang dikategorikan pada A. Posisi pasar suatu perusahaan didirikan dan dikelola untuk menghasilkan produk tertentu berupa barang dan jasa. B. Keuangan dan akunting. C. Produk, kegiatan operasional dan faktor teknis. D. Sumber daya manusia. E. Struktur organisasi dan manajemen. 6. Pendekatan analisis rinci operasional. Salah satu sasaran penting dari analisis rinci operasional ialah agar pengambilan keputusan strategik dalam perusahaan semakin mengenali kekuatan dan kelemahan perusahaan tersebut. Yang menjadi sorotan perhatian: A. Pelaksanaan kegiatan pokok, yaitu semua aktivitas yang mempunyai tautan langsung dengan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. B. Analisis kegiatan penunjang, yaitu sebagai aktivitas yang terselenggara dalam organisasi. 1. Pengadaan bahan. 2. Pemanfaatan teknologi. 3. Manajemen sumber daya manusia. 4. Instruktur perusahaan. Pentingnya analisis internal perusahaan sebagai instrumen menciptakan profil. 1. Memahami sejarah perusahaan. 2. Memahami siklus kehidupan organisasi. 3. Orientasi masa depan. Jadi kesimpulannya adalah ada 3 hal yang diperhatikan agar strategi dapat diimplementasikan secara efisien, yaitu yang pertama, strategi yang dirumuskan harus konsisten. Yang kedua, strategi harus diperhitungkan secara realistik. Yang ketiga, strategi yang telah ditentukan dioperasikan secara teliti. Dan ada 2 pendekatan yang dapat digunakan dalam mengidentifikasi dan menilai faktor internal sebuah perusahaan, yaitu yang pertama, pendekatan fungsi. Yang kedua, pendekatan analisis rincian operasional.
Baik, itulah tadi beberapa materi yang telah dijelaskan oleh teman kelompok saya beserta kesimpulan yang telah dibacakan. Mungkin cukup sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga teman-teman sekalian dapat memahami materi tersebut dengan baik dan jelas. Billahi fisabilil haq fasabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.